Oke guys, di video ini kita akan membahas toleransi beragama, perspektif Islam. Selamat menyaksikan, semoga kalian suka. Islam mengajarkan kita pentingnya menghormati dan hidup berdampingan dengan memeluk agama lain. Adapun ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Baik teman-teman, selanjutnya ada ayat mengenai toleransi beragama. Sini ada Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Menurut Jubdatul dalam tafsir min Fathil Qadir, setiap maksud dari ayat tersebut bermakna, jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga rela dengan agamaku. Dan agama kemusyrikan kalian itu hanya bagi kalian dan tidak akan mempengaruhiku. Begitu pula agama ketauhidanku hanya bagiku dan tidak akan sampai kepada kalian pahalanya. Mengutip dari buku Manokwari, nilai-nilai pluralisme, surat Al-Kafirun ayat 6 ini menggambarkan bahwa Islam sangat komunikatif dalam memahami perbedaan keyakinan, kepercayaan, kebangsaan, dan kebudayaan. Islam juga telah mengatur dengan sempurna kaidah-kaidah dalam menyikapi perbedaan tanpa menghilangkan prinsip dan keyakinan dalam Islam. Haris Muhammad dalam buku Menuju Islam Moderat menyatakan, Islam merupakan agama yang toleran terhadap perbedaan, sebab secara garis besar isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 6 ini membuktikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam sangat universal. Adapun kandungan surat Al-Kafirun ini dikutip dari tafsir Kementerian Agama atau Kemenag, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa terdapat perbedaan besar antara sifat-sifat Tuhan yang disembah oleh umat Nabi Muhammad SAW dan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak beranak maupun diperanakan. Yang kedua, berkaitan dengan perbedaan sifat Tuhan. Ayat ini juga menjelaskan soal adanya perbedaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah. Dan yang terakhir, melalui surat Al-Kafirun ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah toleransi antara umat beragama. Hal ini dilakukan melalui pengerjaan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran masing-masing, tanpa mencampur adukan urusan keduanya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah mendengar ayat-ayat mengenai toleransi beragama, selanjutnya yaitu hadis tentang toleransi beragama. Yang pertama yang dari hadis riwayat Bukhari, yaitu An Ibni Abbasin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ayyul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyyatu samhatu, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyyah as-samha, yang artinya yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya ada hadis kedua dari Imam Abu Daud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man dzalama mu'ahidan awin taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamati." Yang artinya, ketahuilah bahwa siapa yang menzolimi seorang mu'ahad atau non-muslim yang berkomitmen untuk hidup damai dengan umat muslim, maka aku, Nabi Muhammad SAW, akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Itulah beberapa hadis mengenai toleransi beragama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Adapun kisah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita pentingnya menghormati agama lain.
Dalam hadis tersebut menyampaikan bahwa Nabi membiarkan orang Nasrani Najran untuk beribadah di Masjid Nabawi. Nasrani Najran pada saat itu bukan seperti Nasrani yang sekarang, di mana Nasrani yang sekarang itu kan menyembah patung Yesus. Namun Nasrani yang pada saat itu melaksanakan sholat yang menghadap timur dari Masjid Nabawi. Salat yang dilakukan Nasrani Najran saat itu, salatnya itu hampir sama dengan kita, namun ada beberapa perbedaan dengan salatnya agama Islam. Menurut video Rabbani Yas ID yang diunggah 1 tahun yang lalu mengungkapkan bahwa saat itu Rasul membiarkan orang tersebut sholat karena Rasul paham bahwa orang Najran tersebut tidak tahu bahwa tempat itu adalah masjid, karena Masjid Nabawi pada saat itu bentuknya bukan seperti masjid yang sekarang. Bukan hanya itu saja, Nabi juga membiarkan orang tersebut sholat karena orang tersebut itu terlanjur sudah beribadah, dan Rasul juga menjaga adab dan menghargai orang tersebut. Kebayangkan kalau kita lagi beribadah terus ada yang mengganggu kita, itu seperti apa rasanya. Namun hadis tersebut itu tidak dijadikan sebagai sumber utama, harus ada juga sumber-sumber lain juga, karena hal tersebut itu diperbolehkan apabila ada beberapa sebab yang mengharuskan kita melakukan hal tersebut. Seperti itu. Selain itu, ada juga cuplikan berita tentang toleransi agama di Indonesia. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa hormat, cinta, dan kedamaian dengan semua orang, tanpa memandang agama mereka. Mari kita jadikan toleransi beragama sebagai prinsip hidup kita sehari-hari. Cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Keep smile.